Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman nih kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana gerombolan pembenci Jokowi sepertinya mulai sadar dan tahu diri, teman-teman. Di mana ada video di dalam sebuah forum, di situ ada Roy Suryo, ada pokoknya bos-bos pembenci inilah ya kan. Ada satu orang dari anggota mereka yang mengatakan bahwa sepertinya kita memang tidak bisa menang melawan Jokowi. Akhirnya ya, setelah kurang lebih 10 tahun ada yang sadar di antara mereka, teman-teman, bahwa seluruh tuduhan liar, fitnah terhadap Pak Jokowi yang mereka lakukan selama ini itu tidak berbuah hasil apa-apa dan hanya berbalik ke mereka sendiri. Nah, selain itu, ada seorang ustaz. Ini ustaznya dari gerombolan pembenci juga, teman-teman, yang sedang memprovokasi anggotanya bahwa Pak Jokowi katanya itu wajib ditangkap, sambil mengungkit-ungkit persoalan komunis, persoalan Cina dan segala macam. Ya pokoknya isu sara lah yang diangkat sama dia. Ini kan tidak patut untuk dilakukan oleh seorang ustaz, teman-teman. Aduh, kasihan banget gerombolan ini ya. Kalau nggak sebar kebencian ya memfitnah gitu. Oke teman-teman, sebelum kita mulai videonya jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Mohon singkat dan padat, Bu Pasca. Selamat sore. Saya khawatir sebetulnya ini pertemuan kita ini merayakan kekalahan. Merayakan kekalahan. Selalu kalah ya. Dari pertama kita melawan Jokowi, kemudian kita tidak suka juga sama Gibran tiba-tiba jadi calon wakil presiden, dan kemudian terjadi kita kalah. Di antara puluhan ya gerombolan pembenci, sepertinya bapak ini yang paling rasional dan tahu diri gitu. Kurang lebih 10 tahun loh. Kurang lebih 10 tahun mereka menyerang, memfitnah, menyebarkan kebencian terkait Pak Jokowi, selalu kalah. Tapi ya mereka masih selalu melakukan hal yang sama. Dan bapak ini sedang menyadarkan bos-bosnya yang sedang duduk di atas, teman-teman ya. Nah, saya khawatir betul teman-teman, bahwa besok semua rakyat itu mau bilang kayaknya lebih baik Jokowi deh dari sekarang. Iya. Seperti hal waktu kita ngomong sebaiknya lebih enak Zaman Soeharto. Iya. Kan begitu. Jadi konkretnya begini. Ini saya kenal semua ini ahli semua. Tapi kalian ini belum sampai turun ke bawah. Mereka ini ahli Pak, tapi ahlinya omon-omon gitu. Hanya apa ya? Hanya analisis palsu gitu ya kan? Kenapa saya sampai seobsesif ini Pak Rizal Fadila? Karena saya feeling 2029 ini kemungkinan presidennya Cina, wakilnya Cina. Dan seluruh Indonesia, gubernur-gubernur, bupati-bupati, wali kota kemungkinan dipersiapkan seperti itu. Bentar. Ustadz ini kan hanya mengatakan feeling dan kemungkinan. Feeling dia kemungkinan Cina, presidennya, wakilnya Cina. Kok orang-orang yang mendengarkan ini langsung percaya gitu? Kok orang-orang ini suka mengkonsumsi hal-hal negatif gitu? Hanya masih asumsi-asumsi tapi langsung dipercaya sama mereka. Karena tahapan terakhir 2039 total Indonesia harus jadi koloni Cina. Maunya mereka begitu. Menangkap Jokowi itu hukumnya menjadi wajib ain. Harus banget. Nah, Jokowi kesalahannya banyak dan dia penyebab dari berbagai situasi yang ada. Keadaan kita memang agak susah, dan saya lihat dari segi hukum, dari segi pasal, dari segi langkah-langkah. Pasal apa, kelihatannya Pak? memang dia punya duit banyak. Sekali lagi, buat kawan-kawan, saya tidak berani memperpanjang kata, kecuali jangan lupa memperkuat hubungan dengan Allah. Nah, itu harus. Karena Jokowi ini dukunnya memang benar-benar gila. Ya. Benar-benar. Saya mau cerita pengalaman saya selama di sini. Di Boyolali misalnya, itu waktu pencoblosan, itu nenek-nenek datang ke TPS itu yang ditanya gambar Palu Arit. Palu Arit itu mana gitu ya. Terus dalam beberapa kejadian memang luar biasa framing orang ini ya. Black magicnya Jokowi memang pada tingkat yang dia benar-benar bayar ya. Macam-macam ragam dukun kayak apa sama dia dibelain betul sama dia. Nah, teman-teman, saya tuh heran dan sangat bingung dengan gerombolan pembenci ini. Kok mereka suka mengkonsumsi informasi-informasi yang hanya berlandaskan feeling, berlandaskan kemungkinan-kemungkinan,
berlandaskan asumsi-asumsi tanpa ya bukti analisis yang kuat gitu. Kok dia bisa ngomong kalau nanti Indonesia dipimpin Cina, wakilnya Cina, kepala daerahnya Cina? Itu masuk akal nggak itu? Kan enggak, itu nggak masuk akal sama sekali teman-teman. Nggak masuk akal. Nggak pernah ada terfikir. Mungkin orang ini aja nih, ustadz ini aja nih yang berpikir seperti itu loh. Ini luar biasa. Tapi yang paling aneh ya ini orang-orang yang mendengarkan tadi. Langsung dipercaya, langsung ngomong nauzubillahimin syalik, langsung ngomong komunis dan segala macam. Dan tadi dia ngomong Pak Jokowi wajib ditangkap. Wajib ain katanya, harus banget. Ya laporkan dong. Kalau Anda merasa Pak Jokowi punya banyak kesalahan, ya laporkan ke pihak kepolisian. Kami juga senang kalau misalnya Pak Jokowi Anda tuduh korupsi dan beneran korupsi, kita dukung Anda, laporkan Pak Jokowi. Tapi kalau hanya berlandaskan asumsi, ya mohon maaf. Berarti Anda tidak bisa dipercaya walaupun Anda bergelar ustadz. Tapi ya mohon maaf. Anda bukan bidang Anda di situ ya kan? Aduh, ini bahaya teman-teman. Framing-framing jahat seperti ini bahaya ini. Jangan sampai anak cucu kita itu termakan framing seperti ini. Maka dari saya buat semua, kalau sanggup jaga wudhu, dawamul wudhu, ya itu perlu zikir dan segala macam. Karena selama musim pemilu di sini gereja-gereja yang ada di sini mereka mengadakan ritual pemujaan setan besar-besaran. Saya Firza Lorboy, selaku alumni UGM, meminta dan mendesak kepada UGM dan Pak Joko Widodo agar melaporkan semua orang-orang yang mengucapkan atau menuding ijazah Bapak Jokowi itu palsu. Dan juga menuding, memfitnah, mencemarkan nama UGM itu jelek. Mereka menilai, mengatakan bahwa UGM ikut terlibat dalam pembuatan dugaan ijazah palsu. Oleh karena itu, saya meminta kepada Pak Joko Widodo, Pak, jangan biarkan mereka mencemarkan nama Anda. Jangan biarkan mereka memfitnah nama Anda. Saya mendukung Bapak Joko Widodo agar segera melaporkan mereka, termasuk yang namanya Risman Sianipar, Roy Suryo, dan kawan-kawannya. Siapapun itu yang terlibat, yang mengatakan baik melalui media sosial maupun secara langsung, bahkan melakukan aksi demo, mempermalukan UGM di UGM itu sendiri, segera melaporkan mereka. Ya termasuk tadi Ustadz Alfian Tanjung ya, itu perlu dilaporkan juga itu framingnya jahat sekali teman-teman. Itu framingnya sudah luar biasa gitu. Kalau tidak melaporkan, ini akan pembiaran, ini akan liar dan mereka merasa sudah super body, sudah merasa hebat di dunia ini. Laporkan dua alumni UGM. Saya juga meminta UGM agar mencabut legal standing alumni UGM-nya si Risman Sianipar dan si Roy Suryo. Relawan Jokowi dan Gibran siap melawan tuduhan ijazah palsu. Guys, dugaan ijazah palsu Jokowi makin hari makin panas nih. Bahkan relawan Jokowi juga bakal bergerak buat kasih pembelaan. Relawan ini tergabung dalam tim pembela ulama dan aktivis. Dan kemarin udah sempat sowan ke tempat Jokowi di Solo. Setelah pertemuan itu, bahkan Jokowi bilang siap menampilkan ijazah aslinya di pengadilan, bukan menampilkan ke massa yang gak punya kewenangan meminta. Betul. Bahkan Pangeran Mangkubumi yang merupakan sekjen relawan Gibranku bilang sangat marah dan murka dengan fitnah ijazah palsu Jokowi itu. Karena itu bukan hanya menjatuhkan kehormatan Jokowi, tapi juga merusak integritas KPU Solo, Jakarta, dan pusat karena udah meloloskan Jokowi di pemilu. Kalau menurut kalian, sebenarnya ijazah Jokowi itu asli atau palsu sih? Asli dong. Dua ya, soal jasa ini. Oleh karena itu, saya kira arus daripada keinginan publik untuk mengetahui kapan polemik ini akan selesai. Ini gambaran ya, gambaran ketika bos-bosnya itu sedang menikmati makanan mewah, lagi santai dengan minuman-minuman mahal, tapi anggotanya naik bus sana sini, demo sana sini, anak buahnya demo yang menikmati bos-bosnya. Ya ini nih, kayak gini nih. Menurut saya, Bung Refli ya, soal jasa ini saya kira perlu kedua pihak tabayun. Perlu ada tabayun. Kok tabayun sih? Baik Jokowi maupun kelompok-kelompok yang menginginkan kejelasan daripada ijazah Jokowi. Saya pikir jalur kekeluargaan melalui tabayun. Jalur kekeluargaan. Melalui tabayun, dan saya kira juga ini adalah presiden bisa menjadi penengah jalan tengah. Bentar, kok jadi kekeluargaan gitu? Apakah kelompok Refli Harun dan Anda ini sudah ketar-ketir gitu mau dilaporkan Pak Jokowi? Kok jadi tabayun? Supaya ini jangan mengganggu stabilitas, kan? Karena ini merupakan juga isu yang gemuk, dan ini kalau dibiarkan terus-menerus akan menjadi mengganggu stabilitas.
Oleh karena itu Ada saya kira Wiz Khalifa di saran belakang saya tuh. Menikmati Bung juga Refli hasil ini kan. perlu diambil langkah-langkah tabayun, baik posisi Jokowi maupun rekan-rekan yang melakukan gugatan itu. Ya, saya kira saran saya adalah segera adakan tabayun. Ya, bisa bukannya tadi sudah tabayun, tapi itu kan tabayun itu kan harus bisa ada arrangernya kan. Oh, ada yang jalan tengah, bisa itu presiden, bisa itu Pengadilan ketua udah- MPR. pengadilan udah jalan itu tengah. saya kira dibutuhkan tabayun supaya ini segera selesai gitu. Ya, saya kira ini saran saya. Ya, terima kasih Bung Refli. Oke, luar biasa ya. Udah panik ya kan suruh tabayun. Nah, di sini kita akan coba melakukan error level analysis. Apakah ijazah ini seperti yang Roy Suryo katakan tadi? Nah, ini video dari Bung Vicky Himpong, teman-teman, yang membuktikan bahwa keahlian dari Roy Suryo ataupun aplikasi-aplikasi yang katanya digital forensik yang dilakukan Roy Suryo itu terbantahkan sepenuhnya, teman-teman. Terbaca atau terbukti dia hanya berbohong. Sekarang saya akan klik error level analysis. Masih terbaca, teman-teman. Saya sangat bisa membaca ini ijazah, ya. Nggak ada tuh seperti yang Roy Suryo katakan soal kotoran burung dan segala macam. Ini jelas-jelas bisa terbaca ini ijazah. Dan yang paling penting di sini kalian bisa melihat level semuanya sama antara foreground, background, antara cap yang ada, cap yang ini, tinta yang di atas, semuanya mempunyai satu level yang sama. Membuktikan bahwa ini adalah foto yang sama, teman-teman. Keren gak, teman-teman ya? Ini tidak ada perbedaan level yang terlalu signifikan. Semuanya sama antara background dan foreground, antara tulisan, cap dan foto, semuanya mempunyai level yang sama. Kalian tidak akan melihat perbedaan yang sangat signifikan dari level yang di breakdown ini, teman-teman. Coba kita ke noise analysis. Semuanya sama. Semuanya sama, teman-teman. Tidak ada yang seperti ini. Misalnya noise analysis, tidak ada yang ada perbedaan warna yang berubah drastis. Semuanya sama, teman-teman. Coba kalian lihat. Semuanya sama. Ya. Level swap, semuanya terlihat dengan jelas. Noise analysis, ini juga ya. Bukan hanya, saya cuma membuktikan bukan hanya error level analysis, tapi juga dengan noise analysis, teman-teman. Waduh, berarti Ya, Roy Suryo ahli bisa abal-abal ya kan? Error level analysis semuanya sama levelnya, tidak ada yang seperti ini, ya. Tidak ada seperti ini. Kemudian noise analysis semuanya sama. Waduh, ini pembuktian langsung dari Bung Vicky Himpong, teman-teman ya. Kalau teman-teman mau lihat lebih jelasnya, silahkan Anda kunjungi channel YouTube Vicky Himpong. Di sana detail beliau menjelaskan terkait dengan apa sih yang dilakukan Roy Suryo dan kesalahan-kesalahan dan kebohongan-kebohongan Roy Suryo dikupas habis oleh Bung Vicky Himpong. Tapi ya, saya tertarik dengan gerombolan pembenci tadi, seorang yang sudah sadar, sudah tahu diri kalau memang dia tidak bisa menang melawan Jokowi, mereka selalu kalah. Ya, kurang lebih 10 tahun ya kan, mereka terus melontarkan fitnah, tuduhan liar, tapi tetap aja kalah dari Pak Jokowi. Dan juga bagaimana Ustadz yang tadi, waduh, saya tuh nggak suka banget dengan Ustadz yang ngomongannya seperti itu, teman-teman. Mau framing, melakukan fitnah, tuduhan liar. Ya, apalagi framing yang dilakukan ini hanya berlandaskan feeling, kayaknya gitu ya kan. Ya, apa ya, terus orang percaya gitu, terus yang ngerekam, yang duduk di bis itu semua percaya gitu dengan omongannya. Ini kan bahaya, teman-teman. Kejernihan pikirannya dan kesucian hatinya itu sudah tertutupi dengan kebencian. Makanya ya, apapun omongan negatif yang dilontarkan kepada Pak Jokowi, ya mereka langsung percaya. Ini yang bahaya, teman-teman. Dan saya sepakat dengan Fritz Alorboy tadi, laporkan, penjarakan orang-orang yang selalu membuat gaduh, teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.